Harga emas melonjak ke level tertinggi, mencapai $3.000 per troy ounce. Pencapaian ini mencerminkan perubahan besar dalam lanskap keuangan global. Ini menggarisbawahi peran emas sebagai aset safe haven. Investor berbondong-bondong mencari keamanannya. Lonjakan harga ini bukan hanya sekedar fenomena sementara, ini menandakan tren yang lebih dalam. Ketidakpastian ekonomi global sedang berkembang. Investor mencari perlindungan dalam aset nyata. Emas, dengan nilai historis dan intrinsiknya, berdiri sebagai mercusuar stabilitas. Iklim ekonomi saat ini mengingatkan kita pada krisis keuangan tahun 2008. Saat itu, emas memberikan bantalan yang sangat dibutuhkan terhadap volatilitas pasar. Hari ini, emas siap memainkan peran yang sama, bahkan mungkin lebih besar. Investor diingatkan tentang kemampuan emas untuk menjaga kekayaan. Mereka beralih ke emas sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan potensi keruntuhan mata uang. Bank sentral di seluruh dunia memperhatikan kebangkitan emas. Mereka meningkatkan cadangan mereka dengan cepat. Tren ini khususnya terlihat di negara-negara seperti China dan Rusia. Mereka berusaha mendiversifikasi kepemilikan mereka dari dolar AS. China, misalnya, telah terus mengumpulkan cadangan emas selama lebih dari 1 dekade. Motif mereka jelas. Mereka bertujuan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS. Lebih lanjut, mereka ingin menetapkan yuan sebagai mata uang cadangan global. Rusia juga secara agresif menambah cadangan emasnya. Mereka melihat emas sebagai aset strategis. Ini memberikan perlindungan dari sanksi barat. Strategi ini telah terbukti efektif dalam beberapa tahun terakhir. Pergeseran global menuju akumulasi emas ini berbicara banyak tentang nilai yang dirasakan. Bank sentral secara tradisional adalah investor konservatif. Tindakan mereka menunjukkan kekhawatiran yang berkembang tentang stabilitas sistem keuangan saat ini. Mereka sedang mempersiapkan masa depan, di mana emas mungkin memainkan peran yang lebih menonjol. Ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi semakin memicu permintaan emas. Perang dagang yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan China telah menciptakan iklim ketidakstabilan. Ini membuat investor gugup. Perang dagang mengganggu rantai pasokan global. Mereka menyebabkan harga yang lebih tinggi bagi konsumen. Ketidakpastian ini membuat emas lebih menarik. Investor melihatnya sebagai safe haven. Ketika pasar bergejolak, emas cenderung mempertahankan nilainya. Di luar perang dagang, faktor geopolitik lainnya berkontribusi pada permintaan emas. Ketidakstabilan politik di wilayah tertentu, seperti Timur Tengah, seringkali membuat investor mencari safe haven untuk aset mereka. Sejarah panjang emas sebagai penyimpan nilai selama masa krisis, menjadikannya pilihan alami dalam situasi ini. Selain perang dagang, dunia menyaksikan fenomena baru, perang mata uang. Negara-negara sengaja mendevaluasi mata uang mereka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam perdagangan global. Manipulasi ini semakin mengikis kepercayaan pada mata uang fiat. Ini meningkatkan daya tarik emas. Dolar AS, terlepas dari dominasinya, tidak kebal terhadap tekanan ini. Utang besar pemerintah AS dan kebijakan moneter yang longgar meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas dolar jangka panjang. Ketidakpastian ini membuat emas, aset nyata dengan nilai intrinsik, semakin menarik. Dalam iklim perang mata uang dan ketegangan perdagangan ini, emas muncul sebagai aset netral. Itu tidak tunduk pada keinginan pemerintah atau bank sentral manapun. Kemerdekaan ini memberikan daya tarik tersendiri selama masa ketidakpastian global. Pendapat ahli tentang masa depan emas. Investor dan analis terkemuka menggemakan sentimen ini. Mereka semakin bullish pada emas. Mereka mengutip kinerja historisnya dan perannya sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Banyak yang percaya bahwa pasar bullish emas saat ini masih dalam tahap awal. Emas adalah satu aset yang telah teruji oleh waktu, kata investor terkenal Ray Dalio. Itu telah menjadi penyimpan nilai selama ribuan tahun, dan akan terus demikian di masa depan. Pendapat para ahli ini berpengaruh di komunitas investasi. Mereka mencerminkan konsensus yang berkembang bahwa emas lebih dari sekadar logam mulia. Itu adalah aset strategis. Memiliki emas adalah cara untuk menjaga kekayaan. Ini juga merupakan lindung nilai terhadap hal yang tidak diketahui. Harga emas telah mencetak rekor baru dengan menembus angka $3.000 per troy ounce. Sebuah pencapaian yang mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap logam mulia ini,
di tengah gejolak ekonomi global. Namun, pertanyaan besar yang kini muncul di benak para investor dan pengamat pasar adalah, kemana arah harga emas selanjutnya? Berdasarkan berbagai analisis, ada potensi kuat bahwa harga emas akan terus melaju menuju $3.100 per troy ounce dalam waktu dekat. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, dengan asumsi nilai tukar 16.400 per USD, dan ada margin bagi produsen, maka harga emas per gram akan menyentuh angka fantastis, Rp1.815.000. Langkah praktis bagi investor. Dengan latar belakang ini, langkah apa yang harus diambil investor? Pertama, penting untuk memahami bahwa emas adalah investasi jangka panjang. Ini bukan skema cepat kaya. Itu adalah penyimpan nilai. Itu harus dipandang sebagai komponen strategis dari portofolio yang terdiversifikasi. Aturan praktis yang umum adalah mengalokasikan 5 hingga 10% dari portofolio Anda untuk emas. Alokasi ini dapat memberikan perlindungan downside, bertindak sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan volatilitas pasar. Namun, alokasi spesifik harus disesuaikan dengan keadaan individu dan toleransi risiko. Investor dapat memperoleh eksposur ke emas dengan berbagai cara. Mereka dapat membeli emas fisik, seperti koin atau batangan. Mereka juga dapat berinvestasi dalam reksadana yang diperdagangkan di bursa emas, atau ETF, atau saham pertambangan. Bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan tren ini, Bullion Bank yang baru saja diperkenalkan oleh OJK bisa menjadi alternatif investasi yang menarik. Dengan layanan seperti simpanan emas, perdagangan emas, serta pembiayaan berbasis emas, akses terhadap logam mulia kini semakin mudah dan transparan. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Investor harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan cermat. Daya tarik emas yang abadi. Sepanjang sejarah, emas telah memainkan peran unik dalam peradaban manusia. Itu telah menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan keindahan. Itu telah menghiasi raja dan kaisar. Itu telah menjadi fondasi sistem moneter selama berabad-abad. Hari ini, daya pikat emas tetap sekuat sebelumnya. Itu adalah aset nyata dengan nilai intrinsik. Itu tidak tunduk pada risiko yang sama seperti mata uang kertas atau aset digital. Itu tidak dapat dicetak atau diciptakan begitu saja. Di dunia yang bergulat dengan ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik, dan erosi kepercayaan pada sistem keuangan tradisional, emas berdiri sebagai mercusuar stabilitas. Ini adalah pengingat akan nilai abadi aset nyata dan bukti kekuatannya yang abadi sebagai safe haven. Safe haven di masa ketidakpastian. Dunia memasuki periode perubahan dan ketidakpastian yang mendalam. Sistem keuangan tradisional sedang ditantang. Mata uang fiat kehilangan daya belinya. Risiko geopolitik meningkat. Dalam lingkungan ini, emas lebih dari sekadar investasi. Itu adalah bentuk asuransi. Dengan menambahkan emas ke portofolio mereka, investor tidak hanya bertaruh pada kenaikan harga emas. Mereka memposisikan diri untuk masa depan, di mana aset tradisional mungkin tidak memberikan tingkat keamanan yang sama. Mereka merangkul peran historis emas sebagai penyimpan nilai dan lindung nilai terhadap risiko sistemik. Harga emas mungkin berfluktuasi dalam jangka pendek, tetapi proposisi nilainya dalam jangka panjang tetap utuh. Saat dunia menavigasi tantangan abad ke-21, daya pikat emas sebagai safe haven dan penyimpan kekayaan kemungkinan akan bertahan.